Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadis Sofwan Jazir dengan NIM 15121067. Pada hari ini akan menjelaskan tentang makalah tentang sistem politik Islam dan demokrasi. Seperti yang kita ketahui, di setiap bangsa dan negara pastinya mempunyai sistem politik dan demokrasinya masing-masing. Nah, begitu juga agama Islam juga memiliki aturan politik dan demokrasinya sendiri. Pembahasan tentang politik dan demokrasi Islam sudah banyak dilakukan oleh para peneliti baik yang Islam maupun non-Islam. Politik dan demokrasi Islam ini sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu banyak pengkaji-pengkaji dari golongan Muslim maupun non-Muslim yang mengkaji hal tersebut. Nah, di sini saya akan mengkaji secara menyeluruh tentang definisi dari politik dan demokrasi Islam serta kontribusinya bagi negara Indonesia, terutama dalam bidang politik. Dalam pangkal ini ada 6 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah apa pengertian politik Islam, kemudian bagaimana kedudukannya, kemudian apa saja prinsipnya, kemudian bagaimana dengan demokrasi dalam Islam, kemudian apa saja prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam, kemudian apa saja kontribusi umat Islam dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian sistem politik Islam. Politik secara umum berasal dari bahasa Latin yaitu politikus dan bahasa Yunani politikos yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan pengetahuan mengenai kenegaraan, kemudian segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain, kemudian yang terakhir adalah kebijakan. Kemudian adalah politik dalam Islam. Dalam Islam, politik lebih dikenal dengan fikih siyasah atau hukum siyasah, berhubungan dengan hukum ketatanegaraan. Hukum siyasah sendiri dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang luas tentang ketatanegaraan dalam Islam. Dan dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah adalah hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya. Kemudian selanjutnya adalah kedudukan sistem politik dalam Islam. Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis serta pendapat ulama seperti yang dikemukakan tentang politik dan demokrasi, politik mempunyai tempat yang istimewa dalam Islam. Islam tidak memisahkan soal keduniaan dan keagamaan dengan politik. Justru politik dianggap sebagai wasilah atau jalan yang boleh membawa kepada tercapainya matlamat dan memartabatkan agama. Ibnu Taimiyah dalam bab khusus mengenai wujud ittiqa al-imarah dalam kitab Al-Siyasah membuat kesimpulan tentang kepentingan intuisi politik dalam Islam. Beliau mengulas bahwa kuasa dan harta tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau dikenali dengan fisabilillah. Dengan itu, menurut Ibnu Taimiyah, kuasa dan harta mempunyai matlamat untuk mewujudkan kebaikan kepada agama dan dunia, atau dengan perkataan lain adalah untuk menjamin kemaslahatan agama dan dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip dasar politik dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip negara dalam Islam adalah prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas. Selain Al-Quran dan hadis, terdapat juga ijma dan ijtihad para ulama. Kemudian para pakar fikih siyasah berbeda pandangan tentang berapa jumlah prinsip dalam hukum politik Islam. Menurut Abdul Qadir Audah dalam bukunya Al-Amal Al-Kalimah Al-Islam wa Audu Al-Qomiyah menyebutkan bahwa prinsip-prinsip politik Islam itu sebagai berikut. Yang pertama adalah persamaan yang komplit, kemudian keadilan yang merata, kemudian kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas, kemudian persaudaraan, kemudian persatuan, dan yang terakhir adalah gotong royong, serta membasmi pelanggaran hukum dan menyebarkan sifat-sifat utama, kemudian menerima dan menggunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan, kemudian meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya, kemudian berbuat kebajikan dan saling menyantuni, kemudian yang terakhir adalah memegang teguh prinsip musyawarah.
Kemudian menurut Muhammad Salim Awa dalam bukunya Fi an-Nidam al-Siyasi li ad-Daulah Islamiyah ada 5 hal prinsip dasar konstitusi Islam. Yang pertama adalah syura atau musyawarah, kemudian keadilan, kemudian kebebasan, kemudian persamaan, kemudian pertanggungjawaban pemimpin dan ketaatan umat. Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syariat Islam sangat bervariasi, namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siasat sendiri, dalam Al-Quran diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip kedaulatan, kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan, kemudian selanjutnya adalah prinsip musyawarah, kemudian ada prinsip persamaan, kemudian ada prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, kemudian prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang selanjutnya adalah demokrasi dalam Islam. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, dan yang berarti rakyat atau hayat manusia, dan kratia yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan dan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan pemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan sebuah kesetaraan. Kaidah-kaidah pemerintahan dalam Islam mementingkan prinsip kesetaraan, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian, selain prinsip kesetaraan, Islam juga menganut prinsip musyawarah sesuai dengan surah Asy-Syu'ara ayat 38. Dari dua ayat surah tersebut yang telah disebutkan dapat dijelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan, kemudian yang kedua adalah musyawarah. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan terhadap dan kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi. Kemudian setelah ta'awun, kaidah keempat yaitu taghyir atau sebuah perubahan. Dalam hal ini menyatakan bahwa perubahan berperan besar dalam manusia menentukan perubahan sangat berperan besar. Kemudian yang terakhir ada demokrasi menuntut suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan sebuah perbaikan. Kemudian selanjutnya adalah prinsip politik luar negeri dalam Islam. Dalam agama Islam bukan hanya mengatur tentang cara berpolitik di dalam negeri saja, tapi Islam juga mengatur cara berpolitik dengan negara lain atau dengan luar negeri. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dianut dalam agama Islam dalam berpolitik di luar negeri. Konsep pertama adalah yakni kesatuan. Kemudian yang kedua adalah sebuah keadilan. Kemudian yang selanjutnya adalah tasamuh atau toleransi. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dan kemerdekaan. Kemudian yang selanjutnya adalah akhlakul karimah atau perilaku moral yang baik. Nah, dari kelima poin tersebut sangat dibutuhkan untuk melakukan politik luar negeri karena kelima poin ini saling bersangkut paut seperti kesatuan, kemudian keadilan, toleransi. Seperti yang kita tahu, kita memerlukan toleransi yang sangat besar dalam melaksanakan politik di luar negeri karena kita memiliki perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan agama. Kemudian ada prinsip kebebasan dan kemerdekaan. Nah, kita harus merdeka dan bebas dalam berpikir serta berpendapat. Kita harus menghargai kebebasan berpendapat orang lain supaya kita bisa berpendapat pula. Kemudian akhlakul karimah. Sudah sepatutnya kita sebagai agama Islam untuk berperilaku baik, bukan hanya di depan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di depan orang tua kita saja, tapi ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di luar negeri sana, kita perlu berperilaku dengan yang baik atau berakhlakul karimah. Kemudian yang terakhir adalah kontribusi umat Islam dalam kehidupan politik di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh sumber hubungan internasional itu adalah perjanjian antar bangsa.
Seperti yang kita ketahui, kontribusi umat Islam dalam kehidupan politik Indonesia seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu sumber hubungan internasional itu adalah perjanjian antar bangsa. Apabila perjanjian yang telah disahkan dan dibuat kemudian tidak ditepati, maka kepercayaan akan hilang, dan apabila sudah terjadi krisis kepercayaan, maka malapetaka akan muncul. Inilah dasar-dasar siasah di dalam hubungan internasional atau siasah dauliyah. Dasar-dasar tersebut semuanya mengacu kepada manusia sebagai kesatuan umat manusia, atau dengan kata lain, dalam rangka hifzu al-ummah, dalam ruang lingkupnya yang paling luas, yaitu seluruh umat manusia yang diikat oleh rasa ukhuwah Islamiyah. Di samping umat dalam arti komunitas adalah keluarga sakinah, Islam sebagai contoh ajaran yang mencakup persoalan spiritual dan politik telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia. Pertama, ditandai dengan munculnya partai-partai berlandaskan Islam serta partai nasional berbasis umat Islam. Kemudian yang kedua, ditandainya dengan sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kesimpulan, sistem politik Islam dalam fikih disebut juga dengan hukum syasah. Hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya. Kemudian demokrasi adalah bentuk maju dan sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Dalam Islam sendiri, demokrasi memiliki posisi yang sangat penting karena dalam Islam sendiri Islam menganut prinsip musyawarah dan kesetaraan, yang mana itu juga adalah prinsip dari demokrasi. Kemudian Islam juga mengatur hubungan-hubungan, cara-cara berhubungan politik dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Seperti yang saya sebutkan tadi, prinsip-prinsipnya adalah semuanya berdasar pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ijma, serta ijtihad para ulama. Agama Islam mengatur cara dan sistem politik bernegara internasional dengan sangat rinci dan baik, yang mana bertujuan untuk menghasilkan kebebasan dan kemaslahatan bersama umat di seluruh dunia. Terbukti dengan banyaknya kontribusi umat Islam di Indonesia, itu sudah sebagai salah satu bukti bahwa umat Islam ini, sistem politik Islam ini baik gitu, dan sangat efektif dalam memajukan demokrasi dan kehidupan politik di sebuah negara. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada persalahan kata, persalahan materi yang saya bawakan, karena saya hanyalah manusia biasa, tidak ada kesempurnaan dalam diri saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.